Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NPM 22080012. Di sini saya akan membahas materi yang ini. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Sebelumnya, kita akan membahas Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memberikan pedoman yang mencakup berbagai aspek, termasuk larangan terhadap minuman keras, narkoba, riba, pencurian, dan penipuan. Pengharaman ini bukan tanpa alasan, terdapat landasan akademik dan konteks sosial yang mendasarinya. Yang pertama, alasan akademik pengharaman minuman keras dan narkoba, yaitu yang pertama merusak akal dan kesehatan. Minuman keras dan narkoba dapat mengganggu fungsi otak, mengurangi kemampuan berpikir, dan menyebabkan perilaku yang tidak rasional. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah menyatakan bahwa khamar adalah kotoran yang harus dijauhi dalam ayat surat Al-Maidah ayat 90 ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Yang kedua itu adalah dampak sosial. Mengonsumsi khamar dan narkoba seringkali berujung pada masalah sosial seperti kekerasan, kecelakaan, dan kerusakan keluarga. Ini berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, kita akan membahas tentang riba. Yang pertama, ketidakadilan ekonomi. Riba menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menjelaskan bahwa riba tidak sama dengan perdagangan yang halal. Riba merugikan pihak yang lemah dan memperburuk kesenjangan sosial. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ini yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali orang-orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan kepada Allah. Siapa yang mengulangi mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, dampak psikologis. Praktik riba dapat menimbulkan stres dan tekanan mental, baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman, yang pada akhirnya berdampak negatif pada stabilitas masyarakat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pencurian dan penipuan. Yang pertama, menghancurkan kepercayaan. Pencurian dan penipuan merusak kepercayaan antar individu dalam masyarakat. Dalam surat Al-Maidah ayat 38, pencurian dihukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Dalam surat Al-Maidah ayat 38 ini, yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, dampak ekonomi. Tindakan ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi ketika orang merasakan tidak aman. Mereka enggan berinvestasi atau melakukan transaksi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kita akan kontekstualisasi larangan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, minuman keras dan narkoba. Kondisi masyarakat di banyak negara, termasuk Indonesia, masalah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Pengharaman dalam Al-Quran menjadi pedoman untuk mencegah kerusakan individu dan masyarakat. Yang kedua, program pencegahan. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk edukasi generasi muda dengan bahaya minuman keras dan narkoba, serta menyediakan alternatif kegiatan positif. Yang kedua, riba. Praktik ekonomi modern. Di tengah sistem keuangan global yang seringkali berbasis riba, penting bagi umat Islam untuk memahami alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti
perbankan syariah. Yang kedua, keadilan sosial. Masyarakat perlu berupaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, mengedepankan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, itu pencurian dan penipuan. Integritas dalam dunia bisnis yang kompetitif, penting untuk menegakkan etika dan integritas. Larangan pencurian dan penipuan dalam Al-Quran dapat menjadi dasar untuk membangun sistem bisnis yang hebat, yang sehat. Yang kedua, pendidikan moral. Pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dapat membantu mengurangi praktik-praktik negatif ini dalam masyarakat. Pada kesimpulannya, minuman keras, narkoba, riba, pencurian, dan penipuan dalam Al-Quran memiliki dasar yang kuat, baik dari segi akademik maupun sosial. Kontekstualisasi larangan ini dalam kehidupan masyarakat saat ini menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai tersebut untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Dengan memahami penerapan ajaran Al-Quran, kita dapat berkontribusi dalam kebaikan bersama dan membangun bangsa. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.